وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بالعلم في الدارين يا رب العالمين إلى أن قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب أي هذا باب خوف المؤمن أي فيه خوف المؤمن. Itu tetap di dalam bab utawi ana penjelasan tentang bayanu khaufil mukminin. Khauful mukmini ay bayanu khaufil mukminin. Wedine wong mukmin min ayyuh bata saking yen to rusak dihapus apa amaluhu amale mukmin bahwa sementara itu dia ya bahwa wawune wawu haliyah halu utai mukmin bahwa halu utai mukmin yakni sementara itu dia la yasuru ora ngerasa sapa mukmin amale terhapus sementara dia tidak terhapus. Wa qala Ibrahimun aqala Ibrahimu lan ngendika sapa Ibrahim At-Taimiyu pambusa Taimi ma'artu qawli ala amali ma'artu ora mamerake apa qawli sapa ingsun qawli ing ucapan ingsun ala amali ora ing atas amal ingsun ucapane dibandingno ayane dibandingno karo omongane ya amale karo omongane. Ma'aratu qawli ora mamerake ora ngatonake sapa ingsun ya ora mamerake sapa ingsun qawli ing ucapan ingsun ala amali ing atas amal ingsun illa khasyitu kejaba aku wedi anakku nak yen ana sapa ingsun ana iku mukadziban wong kang ngorhake wa cocok sing dinekno karo sing jamalno. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah an ketika sapa Ibnu Abi Mulaikah adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam adraktu nemu sebanyak salatina wong 30 min ashabin Nabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa utai sakabehane salatin min ashabin Nabi iku yakhafu iku kuwatir wedi sapa salatun antaqa ing nifaq ala nafsi yang atase awak dhewe kul ma minhum ahadun yaqulu innahu ma minhum ora ana di antara salasin itu mau ahadun seseorang mamin orang iku minhum saking salasin ahadun utawi seorang pun ya kalau tidak ada kalau nakirah di siyakin nahyi ditambah pun ya mamin tidak ada minhum di antara mereka ahadun seorang pun orang iku minhum saking salasin ahadun utawi wong siji yo yaqulu ingkang ngucap sapa ahad innahu ala imani Jibrila innahu tamsune ahadun ahad iku ya iku ala imani Jibrila netepi ing atase imane malaikat Jibril lan Mikail lan menam imane malaikat Mikail enggak ada yang ngomong seperti wa yadhkaru 'anil Hasan lan disebut Nu'al Hasan saking Hasan Al-Basri apa sing ditutur ma khafahu illa mu'min wala amilahu illa munafiq ma khafahu ora wedihu ing nifaq illa mu'minun kejaba wong mukmin ya wala amilahu lan ora merasa aman hu ing nifaq illa munafiqun kejaba wong munafik itu sendiri. Orang yang khawatir munafik iku wong sing mukmin sing ora kuwatir
ora apa-apa lah, ora kuwatir. Ya, ora kuwatir saka munafikan iku malah wong munafik. Jadi wong mukmin iku ame nglakoni apa-apa kuwatir. Kuwatir mencederai iman. Ya, utawa kuwatir imane iku berkurangi. Ya. Wong iki hati-hati, wong mukmin itu kudu hati-hati. Nah, terus seorang mukmin itu ya khawatir melakukan sesuatu kok iso menghapus amane. Ya, kaya ini dina iki ya, dina iki tanggal berselawe ya. Ucapno Natal piye hukume. Ya wong mukmin kudu hati-hati lah. Ojo sembrono. Sembrono iki. Ono sing ngomong lah. Kan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal apa kemudian saya jadi kafir. Ya kudu hati-hati. Wong sing ora hati-hati iku ya wong munafik ora hati-hati. Ngomong-ngomong, saya mengucapkan di 10 November selamat Hari Pahlawan, apa saya jadi pahlawan? Saya mengucapkan selamat menikah, apa saya jadi nikah? Saya mengucapkan selamat sukses, ya, sukses apa gitu ya? Apakah saya jadi sukses? Saya mengucapkan selamat Natal, apa saya jadi Nasrani? Nah, itu kias ngawur. Kias malfaret itu analog yang tidak pas. Lah kan beda. Beda apa lah? Kan nggak ada urusannya dengan iman, ya kan? Yang selain Natal, ya. Orang menikah kan kelihatan, orang sukses kan kelihatan kamu, ya. Selamat beruntung ya, selamat jadi juara. Lah kan orang hubungan karo akidah, ya kan? Kamu nikah, ya, selamat, ya, sudah dapat jodoh lah, itu kan nggak ada kaitannya dengan akidah. Nah ini kalau kita ya selamat Hari Pahlawan ini nggak ada kaitannya dengan akidah. Nah, kalau urusan Natal kita berarti ngakui Natal itu ada, ya kan? Sehingga kita perlu mengucapkan apa? Selamat. Kita mengakui ada justifikasi terhadap kemusyrikan, justifikasi terhadap kebatilan, justifikasi terhadap kekafiran. Nah ini yang tidak boleh. Jadi enggak orang wong sing kok ora kuwatir karo kemunafikan ya munafik. Wong ora kuwatir karo ya kekafiran ya kecebur kekafiran orang itu kuwatir, hati-hati. Wong sing ora kuwatir karo syirik ya akhirnya kecebur karo syirik. Jadi seorang mukmin harus hati-hati. Keimanan ini harta kita yang paling mulia, masa enggak kita hati-hati? Seharusnya seorang mukmin ya hati-hati. Jangan sampai keimanannya itu tercederai. Jadi orang yang iman kepada sesuatu dia akan hati-hati terhadap sesuatu itu. Orang yang tidak iman itu orang yang tidak sayang ya terhadap sesuatu dia tidak akan hati-hati. Bukti sayang kita terhadap keimanan kita ya kita rawat, kita jaga, kita khawatir untuk tercederai. Wa ma yuhdaru minal israri 'ala nifaqi wal isyani min ghairi taubatin. Wa ma lan perkara yuhdaru kang dikuwatirake kuna makan diwedeni kuna minal israri saking rupane ma minal israri yaitu jadi rupane
terus menerus ya, terus-terusan ya. Ala nifaqi ing atas kemunafikan wal isyani lan kemaksiatan min ghairi taubatin saking tanpa taubat liqaulihi ta'ala liqaulillahi ta'ala dengan Allah ta'ala walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walam yusir lan ora padha dilurung itu terus-terusan ora berhenti sapa wong alama ing atase perkara fa'alu kang padha nglakoni sapa wong akeh iki mutakin ya wa hum ya'lam wa hum sementara itu mereka yang alamun padha ngerti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak. Yang atasnya perkara ya amal selalu kang padha ya dosa ya lama jadi orang dosa kalau dia melakukan kezaliman cepat-cepat alladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah langsung eling karo Allah wastaghfaru dzakarullah wastaghfiru langsung istighfar. Bertobat. Qal haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Cerita ing kita sapa Muhammad bin Ar'arah. Qal sapa Muhammad haddatsana Syu'batu an siapa itu? An Zubaidin. Qal sa'altu Abu Wa'il. Sa'altu Abu Wa'ilin 'anil murji'ati. Aku takon Abu Wa'il 'anil murji'ati saking wong murji'ah. Wong murji'ah itu orang yang maksiat itu ora apa-apa. Maksiat itu ora apa-apa. Gak ngurangi iman. Nah, tidak mempengaruhi iman. Maksiat itu gak berpengaruh terhadap iman itu ya wis iman. Maksiat ya maksiat dhewe meneh. Ini orang ngurangi iman, gak khawatir karo iman. Pokoknya anggere wong duwe iman ya wis mlebu swarga. Kalau maksiat akeh ora perlu khawatir. Allah iku ngepura. Akeh ora ngepura, Allah iku maha ngepura. Murji'ah iku meremehkan dosa, bahkan dosa-dosa besar ya. Maka bakal langsung jawab Abu Wa'il. Haddatsani Abdullah cerita ning kita sebab Abdullah ibnu Umar ya. Abdullah haddatsani Abdullah cerita ning kita sebab Abdullah
gurunya Bawail ini Abdullah la'allahu Abdullah bin Umar. Anna nabiyya ing temsine Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Sibabul muslimi utawi misui wong muslim. Misui ku apa? Mujar-mujari. Allah. Memaki ya. Mencaci maki seorang muslim iku fusuqun iku fasik. Wa qitaluhu kufur utawi merangi wong muslim iku kufur iku kafir. Ya. Jadi ini kan berarti maksiat itu ya membahayakan ya. Sibabul muslimi mencaci maki orang muslim itu bukan fasik. Fasik itu ya kezaliman ya, kemaksiatan fasik itu. Fasik itu bisa mencederai keadilan ya. Wa qitaluhu kufrun. Qitaluhu merangi wong muslim itu kufrun kafir. Kufrun itu kufrun bila kufrun. Kalau dia meyakini halalnya bunuh seorang muslim ya dia kafir. Kafir yang mukhrijun anil millah. Tapi kalau enggak ya tidak sah. Qala akhbarana Qutaibah Ibnu Sa'id qala hadatsana Ismail Ibnu Ja'far an Humayd an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala akhbarna an Anas. Iya, ini Anas dari Ubadah bin Samit. Iya. Sahabat kadang meriwayatkan satu sahabat yang lain. Qala akhbarani Ubadah bin Samit. Nyeritane ingsun sapa Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau dua bacaan rumah. Anna Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja. Iku metu sapa Kanjeng Nabi yukhbiru bilailatul qadr. Yukhbiru hale nyeritakake sapa Kanjeng Nabi bilailatul qadr kalawan lailatul qadr. Fatalah rajulan minal muslimin. Fatalah mongko tukaran ya, padu itu ada mulut ya. Sapa rajulani sapa wong loro, wong lanang loro minal muslimin, orang wong muslim, kaum muslimin. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inni kharajtu li ukhbirakum. Ini temes ingsun ku kharajtu metu sapa ingsun li ukhbirakum karena arae yen to ngabari sapa ingsun kum isra kabeh bil lailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Ya, saya keluar untuk memberi tahu kalian tentang Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun. Lanten sune kelakuan iku talaha iku adu mulut sapa fulanun si fulan wa fulanun si fulan. Maka gara-gara adu mulut iki teruse farufiat maka diangkat apa Lailatul Qadar. Rufi'a ilmuha rufi'a ilmuha diangkat maksudnya itu Kanjeng Nabi kan mau ngasih tahu tentang Lailatul Qadar kapan terjadi karena ada orang yang lagi padu lagi adu mulut maka ilmu yang ada di hati Rasulullah diambil oleh Allah sehingga Rasulullah lupa atau enggak tahu lah kapan itu terjadi. Jadi baru fiat maka diangkat apa Lailatul Qadar ai ilmuha ai rufi'a ilmuha ya. Rasul lali meneh sudah lupa jadi enggak kapan terjadinya lupa di tahun itu ya. Farufi'at maka diangkat apa Lailatul Qadar rufi'a ilmuha min qalbi gitu ya wa asa yakuna khairun lakum wa asa yakuna
Jadi rufi'ah ilmuha min qalbi. Saking ati ingsun wa sa'yakuna menawa ana yen ta ana punapa rafu ilmi Lailatul Qadar itu rufi'at ya kuna apa rufi'at yani rafu ilmi Lailatul Qadar min qalbi ana iku khairan iku hape lakum uti sira kabeh iltamisuha ya bisa juga Lailatul Qadar itu di hari tertentu ya, bukan hanya tahun itu tapi setiap tahun ada di hari tertentu, tapi gara-gara ada ini, ada kemaksiatan ini ya, padahal yang melakukan maksiat wong liya bukan Rasulullah, tapi karena ada maksiat maka Lailatul Qadar itu terjadinya setiap tahun kapan ya, itu diangkat oleh Allah, ilmu itu diangkat sehingga Rasulullah tidak jadi masih tahu lagi. Ya, awasa iya kunakhat lakum barangkali pengetahuan tentang Lailatul Qadar dihilangi oleh Allah ini, diangkat oleh Allah ini khairan iku bagus lakum lebih baik buat kalian semua sehingga kalian itu sepanjang Asrul Awakhir atau sepanjang Ramadan atau sepanjang Al-Akhir qiyamul lail. Coba kalau Lailatul Qadar itu sudah diketahui, maka ya orang luwih apik dadi malah mau dina iku tok gelem qiyamul lail ya. Maka asa yakuna kharlakum iltamisuha fi sab'i wa wal khamsi. Iltamisu golek ana sapa sira kabeh ha ing Lailatul Qadar fi sab'i ing dalem wengi 17 ya, fi sab'i ing dalem wengi 17 dalam malam 17 ya bisa ini jadi Asrul Awakhir yang ke-7 jadi malam 7 bisa dalam malam 17 watis ilan malam 29 wal khamsilan malam selawe nah bisa ya ini malam itu maksudnya 17 karena apa ngitungnya dari malam selikur ya, Asrul Awakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi fisami yang dalam malam 17 malam ke-27 watis'i dan malam 29 wal khamsil dan malam 25 malam selalu. Nah, ya terserah Rasulullah ini. Ya, ini ya lah di antaranya ini arja Lailatul Qadar berarti yang paling disebutkan Rasulullah yang dulu itu arja Lailatul Qadar yang paling diharapkan ya malam 27 baru kemudian 29 baru kemudian 20 nah, ini yang paling diharapkan wa illa Lailatul Qadar ya sah-sah saja di malam 21 23 atau bahkan min awali Ramadan ya sah-sah saja. Disebutkannya 3 ini adalah karena arja Lailatul Qadar. Malam yang paling dapat diharap adanya Lailatul Qadar. Babun su'al Jibril an-nabiyya 'anil iman. Babun ay hadza babun su'al Jibril pertanyaannya Jibril fihi su'al Jibril takonane Jibril Nabi yang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil iman tentang iman wal islam lan Islam wal ihsan lan ihsan tentang ihsan wa ilmi saati lan tentang ngerteni dina kiamat wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wa bayanun Nabi fihi soal Jibril wa bayanun Nabiyyi lan penjelasannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum marang Jibril. Summa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Ja'a Jibril alaihi salam ya'alimukum dinakum. Ja'a taqwa sapa Jibril alaihi salam alaihikum tetep nyata Jibril assalamu alaikum keselamatan ya Allah. Ya'alimukum
Ja'a Jibril alaihissalam ya'alimukum hale mulang sapa Jibril kum isra kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Ya, mulang. Kok mulang? Yang mulang itu ini di antara metodologi pembelajaran itu dengan tanya jawab tadi ya. Tanyanya bisa tanyanya itu tanya pura-pura. Tanya. Ya mestinya Jibril ngerti mau napa ora ya ngerti lah haqiqatul iman, haqiqatul Islam, haqiqatul Islam ngerti ya. Lah tentang kiamat ya padha-padha ora ngerti ya, mal mas'ul bi alama minas sa'il. Padha-padha ora ngerti. Ya kok takon tentang kiamat lah itu kan memberi pelajaran bagi kita bahwa kiamat itu ora usah ditakokno ora dingerteni. Ora usah dibahas kapan tekannya. Yang lebih penting adalah persiapan kita. Kalau kiamat jelas-jelas teko. Kapannya ora penting. Yang penting adalah persiapan kita untuk hari kiamat ya. Sebagaimana mati itu jelas ya. Kapane ora penting ya. Jadi yang penting kita bersiap-siap untuk menjelang kematian ya kapan saja. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Faja'ala makon dadake sapa Kanjeng Nabi dzalika mungkon-mungkono. Soal karo jawabe ya, soal dan bayan Nabi ya. Kullahu sakabane dzalik dinan ing agama. Wa ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais. Lan perkara bayanakan jelasake sapa Nabi sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qaisi marang utusane delegasine Abdul Qais minal imani isine ma bayana minal imani yaitu iman wa qauluhu ta'ala lan pengendikan Allah Ta'ala wa fihi qauluhu Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islam dinan falyaqbal minhu wa man utai siapa saja iku yabtaghi iku mencari sapa man ghairal islami yang seliyane Islam dinan ing agama hale dadi agama yang fala yuqbala muqarrad diterima punapa ghairul islam minhu saiman. قال حدثنا مسدد قال سبع مسدد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال سبع إسماعيل أخبرنا أبو حيان أبو حبان يا إجلس يا أبو حيان يا Akhbarana Abu Hayyana At-Taimiyyu an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku barisan iku nongol sapa Kanjeng Nabi yauman pada suatu hari linnasi marang manusa. Fa atahu Jibril moko nekani hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril faqala moko ngucap sapa Jibril moko takon sapa Jibril mal imanu apa itu iman? Maiku apa iman uta iman? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi al-imanu uta iman iku antuk mina iku yen to beriman sapa sira billahi kalan Allah wa malaikati lan malaikat Allah wa bil liqaihi lan kawan ketemu Allah. Besok tidak akan ketemu Allah mempertanggungjawabkan amal kita. Wa rusulihi lan berburu Rasulullah Allah wa nu'minalan beriman wa tu'minalan beriman sapa sira an nu'mina apa antuk mina
Nun apa tak? Tak. Wa tu'mina bil ba'si wa tu'mina lan beriman sapa sira bil ba'si kelawan hari kebangkitan. Qal mal islamu qal ngucap sapa Jibril mal islamu ma iku apa al islam ta islam qal jawab sapa kanjeng Nabi al islamu ta islam iku anta budallah yen to nyembah sira Allah ya Allah wala tusyrik fi lan ora nyekut apa sapa sira bi Allah ai syai'an wa tuqimas salata lan jenengake sapa sira salat mendirikan salat wa tu'addi lan awes sapa sira zakat menunaikan zakat al mafrudata kang diwajibake wa tasuma Ramadan lan yen to poso sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan yang poso Ramadan qala sapa Jibril mal ihsan maiku apa al ihsan uta ihsan napa niku ihsan qala jawab sapa kanjeng Nabi anta abudallah huwa uta ihsan iku anta abudallah yen to ibadah nyembah sapa sira Allah ya Allah karena kaya sira iku tarahu iku ningali Allah fa lam takun tarahu fa innahu yarak mongko lamun ora ana sapa sira iku tara ningali sapa sira Allah fa innahu mautusun Allah iku yarak iku ningali sapa Allah kae sira qala mata sa'ah qala sapa Jibril mata iku kapan as-saatu utawi dina kiamat kapan dina kiamat qala jawab sapa Nabi mal mas'ulu anha bi alam minasail mal mas'ulu ora ana utahe kang ditakoni anha tentang kiamat ora ana iku bi alama kelan lebih tahu minasaili dibanding penanya wa sa'ukhbiruka an asyratiha an bakal ngabari sapa ingsun ka ing sira an asyratiha sing pira-pira alamate kiamat an asyratiha yani an amaratiha an alamatiha sing pira-pira tetengere atau alamate kiamat idza waladatil amatu rabbah ya suci yen to nglahirake sapa alamatu sapa budak wadon rabbah ing tuane ya amat ngelahirkan budaknya ngelahirkan tuannya amat melahirkan tuannya ya. Jadi anaknya itu malah jadi tuannya ini hakikian atau majazan ya. Kalau majazan ya kalau hakikian berarti ya anaknya sudah merdeka dulu ya kemudian ibunya belum dibeli ya. Kalau majazan ya wong dirokok itu ibu anaknya memperbudak ibunya tidak memuliakan ibunya Allah alami amat ya amat kan kadang-kadang bisa diartikan hakikian kadang-kadang kalau kan kita perempuan itu amatullah kalau laki-laki itu apa Abdullah tapi ini ya hakikah aja diartikan hakikah barangkali sudah kelewat ini sekarang ada perbudakan apa enggak ini sebagian katanya Syekh Jam'an sih ada di Yaman juga masih ada katanya masih ada di sana suku ya kepala suku maksudnya budak wa idza tatawala ru'atul ibili al bumi lan endal nalikane dur-duran tinggi-tinggi ru'atul ibili sapa pira-pira penggembala onta albumi kang ireng tunteng ibili bukan apa tuh onta bukan ya ibil onta albumi kang ireng
ireng tunteng. Al-buhmi itu jamak abham. Abham itu aswad halik. Aswad halik. Ireng tunteng. Ireng tunteng itu ireng pure. Ireng apa? Ireng tajam. Ya. Ireng tajam. Ireng tunteng. Apa? Iya, ireng tunteng. Fil bunyani ing dalam bangunan. Nah, ya Ra'atul Ibil itu siapa mereka? Wong Arab. Ra'atul Ibil wong Arab. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Fi khamsin ing dalam 5 hal. Jadi pengetahuan tentang ilmu sa'ah ini, pengetahuan tentang kiamat itu fi khamsin ing dalam limang perkara la ya'lamuhunna orang ngerteni hu ing khams illallah kejaba Allah. Summa ta'ala muqarrari maca sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam maca ayat innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah sesungguhnya maksudnya Allah iku indahu Allah ilmu sa'ah itu pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha lan nurunake udan. Sing ngerti turun udan kapan ya Allah. Wa ya'lamu fil arham ngerteni apa sing jero rahim. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Orang ngerteni seseorang apa yang ia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut dan tidak tahu seseorang di mana dia mati ya. Ini loh ini ada yang kok kalau hari kiamat ya nggak ngerti kalau hanya sekedar prediksi kira-kira ya akan meleset belum sudah berkali-kali meleset terus kelewat ya wa yunazzilul ghaitha menurunkan hujan sama aja gitu. Ya, kalau ada mendung kemudian tembak, ya kan jatuh hujan. Nah kan ya sehingga mendung sopo. Ya. Jadi kita hujan buatan itu ya orang mendungnya orang resodan. Jadi sing kayak mendung Allah, ya sing nuruno udan Allah. Wa ya'lamu fil arham, ya ngerti detaile loh, ya ngerti detail. Kapan kalau ramalan cuaca ya ramalan perkiraan aja ya prediksi cuaca ya, perkiraan cuaca dulu sih ramalan ya. Sekarang perkiraan cuaca. Nah kemudian begitu juga ya, janin yang ada di kandungan itu juga perkiraan aja yang detailnya kapan lahirnya kemudian umure piro apa sing dilakoni detailnya yang tahu Allah. Kalau orang sifatnya kaya apa ya orang ngerti-ngertine ya di situ ada janinnya ya ada janinnya tapi detailnya yang tahu Allah. Mendung ya padha iki nek sira ana mendung ya ngertilah engko ana mendung ya ana udan mbok nek sida gitu ya persisnya kapan detailnya Allah. Ya saya juga tahu hari kiamat itu akan datang, tapi kapan datangnya? Ya kita kan tahu. Hari kiamat malah wajib yakin kok ya. Wajib yakin, wajib beriman. Kiamat itu datang, tapi kapannya itu yang kita tidak tahu. Detailnya tidak tahu. Ini yang tadi tentang apa? Sa'ah itu ya. Alam sa'ah ini. Kalau sekarang ada juga yang Syaikhul mengatakan termasuk yang walad idza waladatil amatu rabbaha. Terus sekarang banyak ibu-ibu yang jadi ngomong cucunya gitu seperti itu. Gimana itu? Ya itu
aja terlalu jauh lah. Saya nggak mau ngartikan ya apanane aja. Ya kalau ya itu apa kalau orang berani kepada orang tua, menyengsarakan orang tua itu sudah sejak lama. Ya, itu sejak lama. Bahkan apa namanya orang tua diperbudak, dianggap budak atau di orang tuanya dinikahi sendiri dianggap ya. Nah, itu kan Namrud juga kayak gitu. atau apa orang Majusi itu kan ya wis pokoknya diperbudak ya wanita itu kan dianggap barang, mbah ibune, mbah anake, mbah dulure, pokoknya barang. Dianggap barang jadi untuk melampiaskan hawa nafsunya. Jadi wis koyo dianggap binatang, udah dianggap nggak ada nilainya perempuan. Kalau sudah tidak bermanfaat ya kira-kira nggak, ayo dibuang atau gitu. Sekarang aja Cina iya ya, kalau wallahu alam itu di Google itu ya orang tua pukuli ya, pernah lihat ya ada itu. Saya lihat ya Allah, orang tua itu ya bukan perempuan saja, bukan ibunya saja, tapi bapaknya juga pukuli, dan dilihat tetangganya orang lihat biasa. Jadi kalau bapaknya ibunya itu sudah tidak bermanfaat, ini negara juga tidak menghargai, karena mereka iya sudah tidak, masanya sudah tidak produktif, berarti negara ya, malah ngeron malah bikin susah ya. Maka anaknya tega-teganya itu ngusir dari orang tuanya dari rumah, kepengen balik lagi pentungi, nggak mau lagi kembali dipentung sampai kejat ya, kayak gitu orang lihat diam aja. Karena apa? Ya itu tadi, karena udah bukan itu ya kayak budak budak ya. Jadi orang tua disuruh kerja juga seperti budaknya ya, bisa juga itu. Itu kan langsung kan itu langsung itu orang tua dianggap budak ya, diperbudak oleh anaknya, bukan hanya sekedar ngomong. Kalau ngomong kan itu kebahagiaan juga bagi mbah itu. Kadang-kadang wes melu aku gini, ini kebahagiaan bagi seorang mbah itu daripada ngelangut dewean. Itu nggak ada temennya, wah dengan cucunya berbahagia sekali, nggak pernah dimarahi, mau apa saja, nakal apa itu eman banget ini mbah. Kebahagiaan mbah itu yang galak ibunya. Ya, tapi kalau ibunya suruh kerja keras apa kayak babune ya diperlakukan seperti budaknya. Ya, itu majas kayak gitu ya. Majas. Atau langsung ya seperti ya, diperlakukan seperti budaknya. Wallahu a'lam. Al-ayah tamimil ayah. Surat Luqman. Iya, akhir surat. Summa adbara faqala rudduhu. Summa adbara mongko nuli mungkur sapa Jibril. Mungkur itu ya berpaling ya. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, rudduhu balik ana sapa sira hu ing rajul sing takon mau Jibril mau ya. Rajul. Ya, karena Jibril memperlihatkan diri sebagai seorang laki-laki yang putih bersih pakaiannya dan hitam rambutnya. Tidak ada bekas-bekas
melakukan perjalanan ya. Berpergian tidak lusuh gitu ya. Ketika sudah mungkur ruduhu balekno gorene neh ya. Ruduhu balekno sapa sira kabeh ing Jibril kon balekne neh kono. Hu ing rajul mau sing takon. Falam ya moko ora padha ningali sapa sahabat syai'an ing suci-suci. Oh, enggak ada bekasnya di situ orangnya entah kemana. Faqala moko ngendika sapa Kanjeng Nabi hadza Jibril hadza utai sa'il dan takon iku Jibril ya hadza utai as-sa'il iku Jibril jaa teko sapa Jibril yu'allimun nasa hale mulang sapa Jibril anasa ing wong akeh dinahum ing agamane anas. Qala Abu Abdillah mendika sapa Abu Abdillah ja'ala dadake sapa Kanjeng Nabi zalika mkono-mkono madzikra fil hadis ya kullahu sakabehane zalik minal iman didadekno minal iman saking termasuk saking iman. Semuanya termasuk iman. Yu'allimun nasa dinahum ay imanahum. Dinahum ya, secara umum. Jadi din bisa memasukkan iman, Islam dan ihsan. Tapi semuanya juga iman, salat ya iman, semua iman ya secara umum. Iman secara umum. Babun ay hadza babun. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah. Haddatsana Ibrahim cerita nang kita. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah. Qala sapa Ibrahim haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd. An Salihin an ibni Syihab. Saking Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. An Abdullah ibni Abdullah an Ubaidillah saking Ubaidillah ibni Abdullah bin Abdullah anna Abdullah bin Abdullah bin Abbas iku akhbara nyeritani sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hu ing Ubaidillah qala sapa Abdullah bin Abbas akhbaroni Abu Sufyan cerita ni ingsun sapa Abu Sufyan setelah masuk Islam ceritanya setelah masuk Islam ya Abu Sufyan cerita Abu Sufyan iki senior Abdullah bin Abbas junior sahabat junior anna Herakla iku qala temen Heraklus iku qala iku ngucap sapa Heraklus lahu marang Abu Sufyan ya ketika belum masuk Islam ya. Sa'altuka ya qala lahum marang Abu Sufyan sa'altuka li Abi Sufyan itu ya sa'altuka takon sepensun kae sira takon tentang Muhammad kang Abu Sufyan takon siapa ya Abu Sufyan dan orang-orangnya ini hadis wis kliwat ya Abu Sufyan di kok ngarep kanca-kancane Abu Sufyan di belakangnya nanti terjemahnya ya Herakl melalui penerjemahnya katakan kepada mereka siapa yang lebih dekat dengan ada hubungan kerabatan dengan orang itu dengan Muhammad siapa maka kemudian menunjuk Abu Sufyan ya, kemudian Abu Sufyan ditaruh di depan teman-temannya ada di belakangnya. Jadi kalau nanti jawabannya Abu Sufyan itu kok
kok dusta ya ya disuruh mendustakan ya, ditanya ini benar apa enggak gitu ya. Abu Sufyan khawatir kalau berdusta nanti ya wirang ya kan, akan malu kalau didustakan oleh teman-temannya. Hal yaziduna am yang kusun iki ya ini pengikuti hal yaziduna ana to tambah-tambah sapa pengikuti Muhammad am yang kusun utawa sudo sapa pengikuti Muhammad. Fazamta annahum yazidun. Fazamta maka nyono sapa sira Abu Sufyan annahum temsune pengikuti Muhammad iku yaziduna ya di atba Muhammad ya. Atba Muhammad iku yaziduna iku tambah-tambah sapa atba. Wa kadzalikal iman, dan begitu juga al imanu itu juga yazid ya. Wa kadzalikal mukminu yazidun al imanu ta iman hatta yatimma sehingga sempurna korba iman. Iman itu ya tambah-tambah sampai kemudian sempurna. Wa sa'altuka hal yartadu ahadun sakhtatan lidinihi, lan takon sapa ingsun Hirakal ka ing sira Abu Sufyan, hal yartadu ahadun ana ta murtad ya balik kafir sapa ahadun sapa wong suci sakhtatan krana bendu lidini marang agamane Muhammad ba'da ayat khulafi ing dalam sause yen to mlebu sapa ahad fi ing dalam dinihi. Fasamta moko nyono sapa sira Abu Sufyan, yakni jawab nyono an en sing lakon iku la, yakni layar tadu ahadun sakhtata. Wa kadzalikalan iku kaya mukon-mukono layar tadu ahadun sakhtatan al imanu utai iman hina tukhalitu basyasatuhu al quluba ing dalem nalikane campur apa basyasatuhu kunapa cerahnya iman al quluba ing ati la yaskhotuhu ahadun maka ora sengit hu ing iman sapa ahadun wong suci. Babun hada babun fadlu man istabra'a lidinihi. Terus apa wis babun hada babun fadlu man fihi fadlu man istabra'a lidinihi utawi fihi iku ing dalem jerone bab fadlu man utawi keutamaane wong istabra'a kang amrih bebasake sapa man lidini marang agamane man. Amrih bersihake amrih bebasake maksud amrih bersihake lidini marang agamane man. Agamane bebas maksudnya bebas dari kotoran ya, bersih agama. Qal haddatsana Abu Nu'aim, cerita nang kita sapa Abu Nu'aim ben. Qal sapa Abu Nu'aim haddatsana Zakaria an Amirin qal sapa Amir sami'tu Nu'mana bin Bashir kulun sapa sunan Nu'man bin Bashir yang Nu'man bin Bashir yaqulu hale ucap sapa Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dua-duanya sahabat Nu'man ya sahabat Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulun sapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendika sapa kanjeng Nabi sapa Rasulullah. Al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Al halal utai barang halal, perkara halal iku bayyinun iku jelas, wal haramu utai perkara haram itu bayin itu jelas. Wa bainahuma di antara keduanya musyabbahatun ada beberapa perkara kang serupa. Serupa itu ya serupa halal, serupa haram. Ora jelas maksudnya. La ya'lamu katsirun minan nas. La ya'lamu ora ngerteni ha ing musyabbahat sapa katsirun sapa wong akeh minan nas ing wong. Ya ada orang yang tahu itu haram itu halal, ngerti tapi ora akeh. Akeh wong ora ngerti. Ora jelas, ora tidak begitu jelas. Famanit taqa al musyabbahat. Istabur alidin. Faman mongko utai sapane wong. Iku ittaqa iku menjaga diri sapa man. Wedi ya utawa menjaga diri sama al musyabbahat yang perkara kang serupa
sing ora jelas iku didoi, dijaga dirinya tidak mendekat. Istabra moko ambrih bebasake maksudnya ambrih meresahake sapa man lidine marang agamane bersih wa irdi dan harga dirine man. Jadi seorang yang menjaga dari hal-hal yang tidak jelas, orang jelas halale ya, dia menjauhi hal-hal yang tidak jelas halalnya, maka dia berarti telah menjaga agamanya terbebas dari hal-hal yang diragukan ya. Jadi dia warok itu ya menjaga hal-hal yang tidak jelas dan meninggalkan hal-hal yang diragukan dan harga dirinya juga tidak tercoreng. Beda dengan orang yang tidak mau menjaga diri halal yang syubhat, ya harga dirinya agamanya bisa tercoreng. Waman waqa'a fi syubhati qara'in. Loh iki kok ada yaknya? Mestinya qara'in ya. Apa qarra'i? Ada alnya apa enggak? Enggak ada alnya. Kalau enggak ada alnya ya qara'in ya. Yar'ahul hima. Qara'in ada yaknya juga. Ada yaknya semua? Berarti karra'i enggak juga ya, enggak ada alnya juga ya? Ya aneh. Iya kalau ada alnya ya karra'i gitu ya. Kalau enggak ada ya qara'in. Kok semuanya kayak gitu? Aneh juga ya. Ya la'allahu qara'in. Ya. Kaya pengembala yar'akang mengembalakan yang menggembala sapa ra'in haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan. Bumi sengkeran atau bumi larangan ya. Bumi sengkeran, bumi larangan. Yusiku nyaris aywaqiyahu nyaris apa yen to mlebu sapa wong hu ing hima ya. Nyaris dia masuk ala jadi yusiku meh apa ayuwaqiyahu yen to mlebu sapa wong hampir-hampir dia masuk hu ing hima ala eling-eling eling ono ingatlah wa inna likulli malikin lan temestune likulli malikin bagi setiap raja himan ada bumi larangan. Setiap raja punya tanah yang tanah larangan. Ala inna himallahi fi ardihi maharimu. Ala eling-eling temestune larangan Allah fi ardihi ing bumi Allah iku maharimu pira-pira perkara kang diharamake Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Eling-eling temestune iku fil jasadi ing dalem raga mudghatan ana segumpal daging ida salahat ing dalem nalikane bagus apa mudghah salahal jasadu kullu maka bagus. Loh, ini tadi ya dipakai. Inilah. Masuk? Lupa. Tinggal selesainya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh.
Ya, idza salahat salahal jasadu, moko bagus apa al jasadu. Idza salahat ndam nalikane bagus apa mudghah, salaha moko bagus apa al jasadu kuno jasad kulo sakabehane jasad raga, wa idza fasadat lan ndam nalikane rusak kuno apa mudghah fasadal jasadu kulo. Mongko rusak apa al jasadu kuno apa raga kulo sakabehane jasad. Ala eling-eling wa hiyal qalbu utawi mudghah iku al qalbu iku ati. Ya, ini tambihin, harfu tambihin. Ini jadi kalau kita kepengen iman kita tidak tercoreng, agama kita tidak ya, agama kita itu bersih gitu ya, maka ya meninggalkan yang tidak jelas, hal-hal yang tidak jelas, yang meragukan kita tinggalkan, kita yang jelas-jelas sajalah. Maka kita telah menjaga agama kita. Kalau kita tidak mau berhati-hati di dalam melakukan sesuatu, ya, di dalam hal-hal yang tidak jelas kita tidak hindari, maka hakikatnya kita telah sembrono terhadap iman kita, terhadap agama kita. Maka seorang mukmin itu ya harus hati-hati. Ya. Kalau kita meyakini keimanan merupakan barang yang paling berharga di dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita jaga, kita rawat, ya, dan kita berhati-hati untuk waspada terhadap yang merusak keimanan kita, ya, yang merusak keimanan. Jangan sembarangan tadi ya, sebagaimana hari ini, ya, hari tanggal 25, ya, maka kita hati-hati. Apakah kalau kita mengatakan hari ini hari Natal, ya, ini mencoreng apa enggak? Hari Natal berarti kita meyakini memang ini hari Natal, gitu kan? Ya, maka hati-hati. Ya, walau hanya sekedar lisan kita, ya, kita hati-hati mbok-mbokan apa bisa mencederai iman kita. Karena kalau kita menjustifikasi terhadap sebuah kemusyrikan, sebuah kebatilan, ya berarti iman kita tercoreng seperti itu. Apalagi kalau kemudian menyamakan Natalan itu seperti Maulid. Jadi merayakan Natalan seperti merayakan Maulid Nabi. Toh Nabi Isa itu juga Nabi. Jadi kita apa bener? Ya, persepsinya beda. Jangan disamakan seperti itu. Ya, jadi Natal itu yang punya Natal ya orang Kristen. Seperti itu. Kalau kita meyakini ada ritual Natal, ya, kita berarti meyakini eksistensi atau meyakini apa, atau menjustifikasi ya keberadaan Kristen itu sebagai agama yang diperhitungkan atau yang benar gitu ya, benar untuk dijadikan sandaran hukum, sandaran melangkah, sandaran. Nah, repot kalau itu. Pokoknya batil ya batil sudah. Orang usah dianggap benar atau dianggap apa, seorang, ya. Ya kan orang ya itu namanya wajud dilalahnya yang salah. Repot. Jadi seorang, maka syarat di antara seorang mufti itu adabul fatwa lil Imam Nawawi, di antaranya dia di samping tahu apa, dia menghafal masalah-masalah fikih, ya, dia tahu bagaimana beristimbat, tahu bagaimana
istidlal ya, dia alim ya, alim tentang hak Quran, hadis dan aqwalul ulama ya. Di samping itu juga dia tahu wujuhul istidlal itu tahu, wujuhul adillah tahu ya. Jadi tahu wajah istidlalnya itu caranya pakai dalil itu ngerti. Jadi tidak cukup hanya ngerti dalil aja sahih, ini Quran ini. Jadi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, kan dalilnya sahih Quran loh. Ya dalil hadisnya sahih, Qurane jelas mutawatir ya. Tapi carane nganggo salah ora paham. Repot ya. Ya wassalamu alayya itu utai keselamatane Allah iku alayya ing atas ingsun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dia kan itu kan apa namanya keselamatannya Allah itu ning gone sapa? Nabi Isa di saat dilahirkan, di saat saat beliau meninggal ya, dan saat dibangkitkan ya. Itu bukan berarti itu jadi dalil bahwa Natal itu boleh mengucapkan hari Natal, hari wafat Isa Al-Masih, kemudian hari kebangkitan Isa Al-Masih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ya hati-hati. Ya, biasanya saya ngomong ngono kuwi ngomongin ning gereja. Jadi kiai gereja, ustaz gereja. Ya, ada yang ini tersebar ya kan video itu tersebar dia ngomong di gereja ada salibnya. Ya kiai gereja, ustaz-ustaz gereja, sesat menyesatkan. Semoga Allah SWT menyelamatkan umat ya dari kiai atau ustaz-ustaz yang sesat menyesatkan, ya, yang menjual agama, menjual kepada orang-orang non Muslim. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari kesesatan. Barakallahu fikum, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.